Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ajeng Irianto, NIM 8040190099. Saya dari kelas 04 PSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama, penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Sini dijelaskan jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Lumayan kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian. Kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU Husni Fahmi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, 15 April 2009. Kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery, hacking, cracking, sabotage, and extraction, atau cyberteroris. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintahan atau against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik atau against property. Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus ini. Yang pertama, kriptografi. Seni menyandikan data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet di komputer tujuan. Data dikembalikan ke bentuk asli sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Yang kedua, internet paralel. Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal, Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubung. Yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Yang keempat, adanya sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder atau adanya serangan attack. Selanjutnya melakukan backup secara rutin. Adanya pemantauan integritas sistem. Misalnya, pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Perlunya ada cyberlaw, cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengikat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Hanya perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara interaktif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Yang kedua, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs tersebut, identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya. Namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengeruk keuntungan. Persoalan tidak berhenti di situ. Pasalnya banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan. Ditengarai, para nasabah itu kebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang membuka link ke link BCA sehingga memungkinkan user ID dan PIN pengguna diketahui. Namun ada juga modus lainnya, seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan cara yang telah ditentukan. Penipu ataupun
Saat kartu ATM masih di dalam mesin, tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas fasilitas internet banking, sehingga user ID dan password diketahui orang tersebut. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seseorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime yang sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized akses dan hacking cracking. Sasaran dari kasus ini tersebut ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas adalah yang pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirim sehingga tidak mudah disadap atau plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirim dari ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Nescafe. Selain server www dari Nescafe, server www dari AVC juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambah software tambahan seperti OpenSSL. Yang kedua, penggunaan ViraWall. Tujuan utama dari ViraWall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati ViraWall. ViraWall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang ketiga, perlunya cyberlaw. Cyberlaw merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI atau Law of IT, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Bentuknya melakukan pengamatan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengaman FTP, SMTP, Telnet, dan pengaman web server. 3. Terjadinya perubahan dalam website KPU. Pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan device dengan mengubah nama-nama partai yang ada nama-nama buah dalam www.kpu.go.id. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai di dalam website, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilihan yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah. Modus dari kejahatan ini adalah mengubah tampilan dan informasi website. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja mengubah tampilan dan informasi dari website. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis hacking dan cracking, data forgery, dan bisa juga cyberterrorism. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang hak milik atau against property, dan bisa juga cybercrime menyerang pemerintahan atau against government. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama, penggunaan ViraWall. Tujuan utama dari ViraWall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati ViraWall. ViraWall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang kedua, penggunaan SSL atau Secure Socket Layer. Ini akan berfungsi untuk menyandingkan data. Yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Yang keempat, adanya sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder, atau adanya serangan attack. Yang kelima, melakukan backup secara rutin. Yang keenam, adanya pemantauan integritas sistem, misalnya pada sistem Unix adalah program
Adanya pemantauan integritas sistem, misalnya pada sistem Unix adalah program tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang keempat, kejahatan yang berhubungan dengan orang lain. Di sini dijelaskan modus dari kejahatan-kejahatan ini adalah penipuan. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat sebuah situs dengan membuat nama domainnya sama dengan suatu perusahaan atau merek dagang. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis cybersquatting dan tipe squatting. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Yang keempat, perlunya dukungan lembaga khusus baik pemerintahan maupun NGO atau non-government organization. Yang kelima, 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Tokopedia dilaporkan mengenai peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku penjualan data dari dark web berupa user ID, email, dan lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhas atau tersandi. Semua dijual dengan harga sekitar 74 juta, bahkan ada 14 juta akun Tokopedia datanya saat ini bisa di-download. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Pertama, pihaknya memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna. Kedua, terus update perkembangan penanganan kepada pengguna. Ketiga, melakukan upaya perbaikan sistem secara internal. Terakhir, berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden kebocoran data tersebut. Yang keenam, penipuan lewat email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operandinya seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korbannya. Beberapa cara solusi yang dapat dilakukan pencegahan kejahatan ini. Yang pertama, perlu adanya cyberlaw atau cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang masalah cybercrime sehingga masyarakat tidak mudah berpengaruh dengan email yang pengiriman kurang jelas atau isinya meminta pengiriman dana atau uang identitas diri. Meningkatkan kerjasamanya antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual asistensi kritis. Adanya kesadaran masyarakat yang sudah menjadi korban untuk melaporkan kepada polisi, sehingga korban email itu dapat dikurangi atau bahkan si pengirim email dapat segera ditangkap. Yang ketujuh, kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Modus-modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus tersebut dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dan dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person, motif person.
Beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas adalah pertama perlunya adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terkomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Pentingnya ada perangkatan kasus ilegal cybercrime di beberapa kejahatan konvensional. Perlunya ada lembaga khusus lembaga diperlukan untuk membandingkan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus penanggulangan cybercrime. Penggunaan ekskripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan ekskripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirim sehingga tidak mudah disadap, atau plain text diubah menjadi chip text untuk meningkatkan keamanan authentication atau penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. 8. Akun Facebook kena hack. Saat ini kasus peretasan atau hacking sering terjadi di area digital. Tak hanya rekening dan uang di dompet digital Anda, hacker bisa meretas akun Facebook dan WhatsApp Anda untuk mencuri data-data komunikasi Anda. Tak sedikit akun Facebook kena hack dan menampilkan postingan yang tidak Anda lakukan. Salah satu cara hacker mendapatkan akses ke Facebook dengan menebak kata sandi atau menggunakan keterampilan peretasan. Beberapa cara atau solusi yang dapat dilakukan, yaitu berikut yang harus Anda lakukan usai mengetahui akun Facebook dan diretas seperti dikutip India Today. Pertama, buka settingan and privasi, pilih password dan security, kemudian klik change password, pastikan Anda menginginkan kata sandi dan Anda sebelumnya. Kemudian pada halaman password and security, Anda juga dapat memeriksa daftar perangkat tempat Anda masuk. Klik pada daftar berjudul Where You're Logging In. Jika Anda menemukan bahwa ada perangkat yang bukan milik Anda atau sistem yang tidak Anda gunakan, Anda harus segera menghapus akun Anda dari sistem tersebut. Lalu klik pada Suspicion Login, pilih Secure Account, kemudian ikut langkah-langkah yang akan ditampilkan di Facebook saat Anda melanjutkan untuk pengamanan akun Anda. Anda juga dapat menghubungi Facebook melalui halaman dukungan. Buka halaman password and security, lalu klik Get Help, kemudian laporan bahwa akun Anda telah diretas. 9. Kasus pencurian akun WhatsApp. Belakang ini terdapat banyak kasus pencurian akun WhatsApp dengan melakukan penipuan kepada pengguna di Indonesia agar memberikan 6 digit kode on time, password atau OTP yang dikirim melalui SMS atau short messenger service menggunakan huruf India. Caranya adalah klik 3 titik pada aplikasi WhatsApp Anda, lalu pilih setting, account atau two-step verification, dan masukkan PIN Anda. Ingin aktifkan alamat email pada proses TSP ini sebagai cadangan kalau Anda PIN tambahkan tersebut. Jika tidak Anda ada benar-benar lupa PIN, maka tidak ada cara lain untuk mengembalikan PIN tambahan itu. 10. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access dan hacking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Beberapa solusi untuk menyegah kasus di atas adalah penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dari dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati pakar internet, protokol atau IP yang melewatinya. Yang kedua, perlindungan cyberlaw merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TE. Istilah lain adalah hukum TI atau law of IT, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Selanjutnya, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.